Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pak, bagaimana hukumnya jika orang muslim merayakan ulang tahun sambil tiup lilin? Nah, itu termasuk tasyabuh ya. Tasyabuh itu artinya menyerupai cara yang dilakukan oleh agama lain ya. Jadi itu bisa dilihat di dalam kitab perjanjian baru ya. Itu orang-orang yang suka melakukan perayaan hari kelahiran itu adalah mereka orang-orang Nasrani. Biasanya pendeta-pendeta ya itu suka menyengaja mengadakan acara itu sambil makan dan minum ya di hari merayakan kelahiran itu. Di Islam nggak ada ya. Jadi di Islam nggak ada ya, dan Rasulullah sangat tidak mau kalau kita melakukan ya perayaan apalagi dikaitkan dengan urusan ritual ya, urusan keagamaan, urusan ibadah sama dengan mereka. Bahkan hal yang asalnya sama pun Rasulullah ingin beda. Dulu ketika sholat menghadap ke Baitul Maqdis karena sama, Rasulullah kan minta agar dialihkan kiblat ya, digambarkan dalam Al-Qur'an permintaan Nabi ini. Kemudian ketika Nabi dikabarkan kepada Nabi bahwa tanggal 10 Muharram itu hari yang dirayakan juga oleh Yahudi dan Nasrani, maka Nabi kan ya mengatakan kalau begitu nanti tahun depan kalau umurku masih ada aku akan saum dengan tanggal 9. Menunjukkan yang asalnya beda juga, yang asalnya sama ingin beda. Apalagi ini sudah beda dengan kita, kenapa kita ingin sama itu ya. Jadi untuk semua Sohib Kosmo ya yang sudah sering mendengarkan Ajajan Surga tentu tidak akan melakukan ini. Enggak lah, enggak usah ya. Jadi lebih baik kalau memang kita mau berdoa. Sekarang kan diganti HBD itu dengan barakallah fi umri ya, sarua keneh itu. Teta keneh itunya. Jadi walaupun pakai bahasa Arab barakallah fi umri itu selamat ulang tahun teh teteh gitu ya. Jadi jangan ke bawah-bawah kita mah itu ya. Jadi bukan nggak boleh kita berdoa barakallah fi umri, tapi kalau dikaitkan dengan hari kelahiran itu apa bedanya ya dengan orang-orang Nasrani ya, kita harus beda itu ya. Jadi nggak usah lah. Jadi saya kalau misalkan di Facebook juga kalau di hari kelahiran saya banyak yang menyampaikan ucapan HBD dan barakallah fi umri, nggak akan saya jawab, nggak akan saya tanggapi itu ya. Jadi kenapa? Karena ya di Islam nggak ada itu ya. Jadi kita harus hati-hati juga. Sekarang itu banyak juga cara-cara yang melanggar, baik itu sesuatu yang munkar ya, termasuk tadi tasyabuh, sesuatu yang maksiat ya, yang durhaka itu menggunakan istilah bahasa Al-Quran ataupun bahasa hadis atau bahasa Arab seolah-olah ya menjadi halal ya. Jadi bisa jadi nanti orang mau mengadakan pelacuran juga pakai nama ya Antarodin gitu. Saling meridoi ya. Bahaya kan ini ya. Jadi buat siapa tadi hamba Allah di RCM itu, enggaklah kita mah enggak usah melakukan sesuatu yang memang Nabi tidak pernah mengajarkan gitu. Termasuk itu. Enggak usah kita ya. Nabi tidak mengajarkan itu. Kalau memanfaatkan hari libur untuk pengajian nggak apa-apa ya, memanfaatkan hari tanggal merah nih untuk pengajian, tidak dikaitkan dengan ritual-ritual itu nggak masalah ya. Tapi kalau dikaitkan dengan ritual-ritual tersebut, nah itu jadi masalah ya. Jadi nggak usah. Kalau ngaji di hari Senin boleh nggak? Boleh. Ngaji di hari Senin, di hari apapun itu ya. Tapi kalau sudah dalam rangka apa ngaji? Dalam rangka ya memperingati atau hari kelahiran ya janganlah itu bukan ajaran Islam itu. Dulu
para sahabat Nabi juga kan sudah tahu tanggal Pak Hasan. Tidak ada ya di antara sahabat Nabi yang kalau di hari kelahiran Nabi itu mengadakan misalkan acara khusus. Dan Imam Asy-Syafi'i kan mengatakan laukana khairan la sabaquna, kalau itu baik tentu Nabi dan para sahabat lebih awal melakukannya. Kalau itu baik gitu. Itu ya buat siapa tadi? Hamba Allah di RCM ya, rencanawan itu. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau tanya, ada hadis yang menyatakan semua dosa akan ditangguhkan menurut apa yang dikehendaki Allah sampai hari kiamat kecuali berbuat durhaka kepada orang tua. Allah akan mempercepat pembalasannya di dunia sebelum dia mati. Dan bagaimana seorang anak tiri yang mencaci maki ibu tirinya, apakah sama dosanya seperti kepada orang tuanya sendiri? Mohon penjelasannya, terima kasih. Ya, urusan sama tidaknya ya tentu berbeda ya, hanya urusan dosanya sama ya, urusan levelnya ya itu Allah yang Maha tahu ya. Hanya yang namanya orang yang sudah memberikan kebaikan pada kita ya, misalkan tadi ibu tiri ya, ibu angkat kan sudah memberikan kebaikan kepada kita, ngurus kita misalkan ya, menjaga kita walaupun bukan anak kandungnya, termasuk orang-orang yang ya pernah mengasuh kita. Itu jelas kan ya, kebaikan itu harus dibalas dengan yang lebih baik lagi ya. Idza huyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha ya, apabila kalian diberi satu penghormatan, penghargaan, maka balaslah dengan yang lebih baik ya. Kalau misalkan dibalas dengan caci maki itu ya, kalau kata orang kita itu ya, air susu dibalas air tuba ya. Jadi artinya air susu itu kan air yang sangat bagus ya, sangat bergizi, dibalas dengan air tuba yang sebaliknya itu ya. Jadi kalau kata orang Sunda manu asih dipulang sengit gitu ya, itu nggak boleh, itu jelas tetap durhaka ya. Urusan apakah sebanding dengan mencaci maki orang tua kita sendiri ya, kalau dalam hadisnya ya beda tuh ya, itu loh, ke orang tua sendiri lebih parah tuh ya. Jadi ke orang lain pun sudah nggak boleh, apalagi ke orang tua kita sendiri. Wanita buka tutup kerudung apakah termasuk mempermainkan agama atau buka tutup jalan asa di puncak wae pasan buka tutup. Maksudnya buka tutupnya di mana? Kalau di rumah, di kamar sendiri ya, di rumah sendiri ya, apalagi toilet tenan naon gitu ya. Jadi udah biasa pakai sehari-hari, mungkin dibuka lagi ya. Yang jelas nggak boleh itu ya, kita melakukan pelanggaran itu ya. Kan yang namanya bagi kaum muslimah itu kan, kaum mukminah ya, menutup aurat itu merupakan sesuatu yang wajib ya. Tidak boleh terlihat dari auratnya kecuali muka dan telapak tangan, itu diizinkan oleh Nabi ya, muka dan telapak tangan. Jadi sebetulnya enggak perlu pakai burdah ataupun cadar ya, enggak perlu pakai sarung tangan sebetulnya, karena itu yang diizinkan terlihat oleh Nabi. Tapi selain itu ya, itu tidak boleh terlihat ya, tidak boleh terlihat ya. Bahkan bukan hanya tidak boleh terlihat dari kulitnya, tapi bentuknya juga jangan sampai masih seolah-olah belum pakai baju ya. Harus hati-hati juga dengan model-model busana ya. Saat sekarang ini busana muslimah ataupun kerudung ya, itu kan kadang-kadang ada yang mereknya syar'i pasan ya, syar'i ya, tapi bahan yang menyebabkan ya tubuh perempuan itu masih ya terbentuk ya. Jadi itu saya pernah mengingatkan juga kepada jamaah yang produksi kerudung seperti itu. Saya bilang itu coba dicek kembali ya, perhatikan kembali. Soalnya saya lihat kerudung semacam itu malah justru jadi membentuk ya,
ya tubuh wanita itu apalagi wanitanya yang agak gemuk misalkan itu kan semakin terlihat gitu ya bentuknya itu. Nah ini juga harus diperhatikan nih ya. Jadi jangan sampai karena terbawa arus lagi musimnya sekarang selfie untuk bergaya begitu tapi aurat jadi dipamerkan itu. Ya jelas ya buat siapa tadi Ibu Is di sana kalau perempuan muslimah itu kemudian sehari tutup aurat sehari enggak ya buka tutup begitu ya. Asal di jalan wae lagi macet di rumah itu ya. Itu jelas termasuk sesuatu yang melanggar. Silakan 6073633. Pada itu Maros masalah kurun waktu Nabi Isa ke Nabi Muhammad ya. Dibilang ada keterangan menyatakan bahwa itu 500 tahun ya Pak Ustaz. Kurang lebih lah. Ya. Jadi antara kurun waktu itu berarti pada saat itu akidahnya takkannya. Ya, jadi tauhid sebetulnya hanya ada Al-Masih ya gitu kan. Waktu Al-Masih masih tauhid. Ya, jadi sebelum pra Nabi Muhammad gitu kan ya. Ya. Nah, mereka itu kan Islam berarti ya. Iya, betul. Gitu. Tapi istilah lain mungkin waktu itu apa ya? Nasrani atau apa ya? Enggak juga itu. Jadi milah Ibrahim ya, aja itu ya. Jadi golongan mereka itu termasuk kalau yang beriman mungkin masuk surga gitu ya. Kalau menyimpang dari itu ya wayah neraka gitu. Nah, setelah datangnya Nabi Muhammad turun otomatis nabi terakhir dan itu agama terakhir yang diturunkan oleh Allah. Jadi memang begitu ya faktanya ya. Iya, iya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi memang dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu sempat ya terputus tidak ada nabi kan. Itu masa fatrah itu disebutkan demikian. Ya, itu kurang lebih 500 tahun tapi ajaran tauhid ya, agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa sebetulnya oleh sebagian masih ada dipegang, tapi sebagian lagi ya ada melakukan penyimpangan gitu. Ya, jadi bukan berarti hilang juga, enggak, ada sebagian yang tetap memegang ajaran tauhid yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Ada juga yang lebih banyak yang melakukan penyimpangan itu. Ya, buat Pak Dian. Agus di Cipatat, apakah bisa berinfak di atas namakan yang sudah meninggal? Terus bagaimana hukumnya semua jenis ulang tahun tadi mungkin lagi terangkan. Yang pertama tadi apakah bisa berinfak? Kalau yang ada hadisnya itu ya sodakoh bisa diatasnamakan untuk yang meninggal itu ketika sodakoh itu untuk orang tua kita. Ya, jadi dulu pernah ada yang bertanya kepada Nabi, ya, kalau ibu saya masih ada, pasti dia ingin bersodakoh. Bolehkah saya bersodakoh atas nama dia? Nabi mengizinkan. Jadi hanya untuk orang tuanya saja, untuk ibu bapaknya yang kita temukan hadisnya. Di sodakoh, kalau urusan sodakoh yang ada itu kemudian haji, umroh enggak, ya, kurban enggak. Ya, itu yang kita temukan ya sesuai dengan apa yang ada dalam hadisnya saja itu. Yang kedua bagaimana hukumnya semua udah tadi udah dibahas ya masalah ulang tahun terkadang dibahas ya lah. Tasyabuh itu ya termasuk sesuatu yang menyerupai ya cara Nasrani. Di Pak Dodo di Pasai Ibun Damang Pak Ustad, punten hoyong dipangjelaskeun surat Ali Imran ayat 183. Ya. Surat Ali Imran ayat yang ke-183. Alladzina qalu, orang-orang Yahudi itu adalah mereka yang mengatakan innallaha ahida ilaina, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kami ala nu'mina li rasulin, ya, supaya kami tidak beriman kepada seorang rasul hatta ya'tiyana bikurbanin, ya, sebelum dia mendatangkan kepada kami kurban ta'kuluhun nar, yang dimakan api.
Qul katakan oleh engkau Muhammad, qad ja'akum rusulun min qabli, sesungguhnya utusan-utusan itu, rasul-rasul itu telah datang sebelumku, bil bayinat, dan membawa penjelasan yang nyata, penerangan yang nyata, wabil ladzi qultum, dan dengan apa yang kalian katakan, falima taqataltumuhum, tapi kenapa kalian membunuhnya? Kalau alasan kalian itu, kalau alasan kalian bahwa tidak mau mengimani ya Nabi Muhammad itu karena Nabi Muhammad tidak mendatangkan kurban yang bisa makan api, ya. Kalau misalkan memang alasannya begitu, kenapa dulu Nabi Rasul-Rasul sudah ada juga kepada kalian, termasuk seperti yang kalian katakan itu, falima qataltumuhum, kenapa kalian membunuhnya? In kuntum shodikin, jika memang alasan kalian benar. Jadi artinya ini hanya alasan saja bagi mereka untuk tidak mengimani Nabi Muhammad, ya. Jadi tidak berdasarkan keterangan yang kuat. Bismillah, dupi hijrahna Nabi teh sasih Rabiul Awal tanggal sabaraha Pak Ustadz dan hatur nuhun. Hijrahnya Nabi itu yang di tanggal yang saya temukan itu di tanggal 22. Di tanggal bukan Rabiul Awal ya. Ya. Di bulan Sofar itu ya. Di bulan Sofar itu ya. Ya bukan di bulan Rabiul Awal itu mah ya, lahirnya Nabi itu mah. Ya, di bulan Sofar itu. Hijrahnya. Itu. Ya, hanya memang di dalam kitab-kitab tarikh ya, itu banyak pendapat-pendapat yang berbeda tentang tanggal kejadian hijrahnya Nabi. Yang jelas itu bukan di bulan Muharram ya, tapi di bulan Sofar kalau nggak salah ya, yang saya temukan itu. SMS berikutnya Mas. Assalamualaikum Pak Ustadz, dalam khutbah Jumat khotib menjelaskan tentang maulid. Ada hadis barang siapa yang memperingati hari kelahiranku maka akan mendapat syafaat. Apa keterangan sahih? Nggak ada hadis yang sahih yang seperti itu ya. Mana hadisnya? Ini pernah kan kita tanyakan juga, hadis riwayat siapa ini ya, tidak ada. Ini bahaya nih kalau kita suka menyebarkan berita bohong, apalagi berita bohong tentang Nabi. Ya, berita bohong tentang Nabi itu kan dinyatakan dalam hadis, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang secara sengaja ya mengadakan dusta atas namaku, maka siap-siap saja untuk mencari tempat duduknya di neraka. Nauzubillahi min dzalik. Jadi ini hentikanlah dari sekarang ini. Ya, menyebarkan hadis-hadis dhaif, hadis-hadis palsu ya. Nggak ada hadis seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, boleh nyungga dijelaskan aya pernyataan lain tenti salah sawiosnya kan orang anu nyatakeun anu nyebatkeun cenah istilah ngabidahkeun kana tahlilan eta teh cenah kedah maca syahadat deui cenah teh tuh. Kumaha? Anu ngabidahkeun kana tahlilan. Tahlilan. Ari tahlil mah kedah urang ngucapkeun la ilaha illallah gitu nya. Tahlilan, tahlilan. Justru tibalik anu tos ngalakukeun eta peryogi syahadat deui gitu Pak Agus. Karena sudah keluar dari ajaran Nabi. Nu mau ieu teh bab di dieu teh anjeun teh kalah ka emosina ka binabina. Fa'arid anil jahilin. Enggak Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, a'rid anil jahilin lah. Ya, kalau ada orang seperti itu ya, orang yang enggak ngerti, ya kita berpaling aja lah. Ya, kira-kira kalau kita diskusi nggak nyambung itu ya, argumennya nggak kuat ya, nggak beralasan, nggak ada dalil, arid aja kita, berpaling. Istilah nama meak-meak waktu jeung tenaga itu bagus. Ya, langsung we hengkang tinu kitu mah gitunya ya. Ya, karena dilanjutkan juga percuma, nggak akan nyambung. Begini Pak Ustadz ya, sareng saya teh.
Sarang Ibu Nunung di Cihamplas. Ibu Nung Ciamplas, enggak. Kumaha, Bu? Begini Pak, aku tuh ya sedikit-sedikit itu suka ngajar anak-anak kecil, umuran 3 tahun 4 tahun gitu. Sedangkan anak aku sendiri, aduh malesnya minta ampun Pak Ustadz, itu disuruh sholat. Kadang aku tuh suka sampai gimana gitu yang pusingnya. Bukan bandel maksudnya ya Pak Malik. Susah banget tuh disuruh sholat. Jadi aku tuh merasa berat dan malu sendiri. Anak orang lain bisa menurut disuruh, tapi anak sendiri ya gitu Pak Ustadz, susah banget. Gimana Masih kecil, Bu? Udah pada dewasa gitu Pak Ustadz. Prihatin banget gitu dengan keadaan ibu tuh. Terima kasih Pak Ustadz. Mangga, Bu. Sarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebagai orang tua itu harus sabar di dalam mendidik anak-anaknya untuk soleh. Ibu jangan berhenti untuk tetap menyuruh anaknya untuk melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan sholat, termasuk ngaji. Jangan berhenti, Bu, untuk itu. Jadi dengan kita sebetulnya orang tua punya kewenangan dan memang diberikan kewenangan oleh Allah untuk diberikan perintah juga untuk mendidik anak-anak itu. Jangan dibiarkan. Di dalam Al-Qur'an kan Allah menyuruh qu anfusakum wa ahlikum nar. Peliharalah diri kamu juga keluarga kamu dari ancaman neraka. Kecuali kalau memang sudah sulit untuk disuruh, walaupun harus tetap berjalan hanya misalkan pada ini akhirnya cari jalan sendiri si anak itu, seperti si Kanaan anaknya Nabi Nuh tapi kan kita juga nggak mau gitu kan, kita punya anak seperti si Kanaan walaupun bisa saja kalau Allah mentakdirkan dan kita minta perlindungan aja kepada Allah agar kita tidak punya anak seperti si Kanaan. Jadi bagaimana waktu itu juga Nabi Nuh terpukulnya dengan perbuatan si Kanaan dan sampai meminta kepada Allah agar diselamatkan, karena kata Nabi Nuh dia adalah anak saya. Allah kan menegur kepada Nabi Nuh Jadi si Kanaan walaupun itu secara darah ada ikatan dengan Nabi Nuh sebagai anak kandungnya, tapi kata Nabi Nuh dia termasuk orang yang membangkang gitu. Jadi pertama saran saya ibu sabar, tetap untuk melakukan peringatan kepada anak ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang namanya doa iftitah itu kan doa pembukaan sebelum baca Fatihah setelah takbiratul ihram. Kalau kita sholat tahajud 4-4-3 misalkan, setelah 4 rakaat kita bangkit lagi ke 4 rakaat berikutnya. Berarti kan kita membuka lagi dengan takbiratul ihram, itu ada iftitah lagi Walaupun sebetulnya baik 4 rakaat pertama, kedua ataupun yang 3 rakaatnya tidak pakai doa iftitah juga, itu sholat itu sah Hanya tentu sebaiknya kalau kita lihat Rasulullah itu kata Abu Hurairah kalau sudah takbiratul ihram sebelum baca Fatihah suka diam sejenak. Ketika ditanya maka Rasulullah membaca doa iftitah, itu Allahumma ba'id dan seterusnya. Atau boleh doa iftitah yang lain yang subhanaka ataupun wajahtu, ataupun boleh juga Allah malakal hamdu anta qayyimus samawati boleh itu Jadi doa iftitah itu pokoknya berlaku setelah takbiratul ihram sebelum membaca Al-Quran dan surat Al-Fatihah. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tepat. Sekian. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinab warzuqna zinabah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Soib Kosmo telah mendengarkan Jalan Surga.
Semoga keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala bisa terus bertambah.